Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua, tabe pun, ya pun. Perkenalkan, saya Mira Olivia HR atau Kak Olive dari UPTD SMP 1 Pesawaran dan Oke, kami berdua mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 Merdeka. Oke, Ci, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan Republik Indonesia ya, Cici tahu nggak siapa nama pahlawan ini, Ci? Ini Pak Soekarno ya? Oke, kenapa ini Pak Soekarno, Ci? Karena ini pakai peci. Oke, karena ini pakai peci, ini adalah Bapak Soekarno. Oke, Ci. Kalau itu Bapak Soekarno, Ci, ini Bapak siapa, Ci? Ini Bapak Pangeran Diponegoro atau ini Bapak Jenderal Sudirman. Bener, ini Bapak Jenderal Sudirman. Cici mau nggak dengerin cerita tentang Bapak Dirman? Mau. Oke, dengerin ya, Ci ya. Bapak Jenderal Sudirman ini adalah putra dari Bapak Karsit dan Ibu Siem yang lahir di Purbolinggo, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Nah, karena kondisi keuangan keluarga beliau yang kurang baik, maka Pak Dirman ini diadopsi oleh pamannya sendiri yang bernama Bapak Raden Cokro Sunaryo. Tetapi pada tahun 1936 kira-kira Bapak Cokro Sunaryo itu meninggal sih. Nah, sehingga menyebabkan kondisi keuangan keluarga Pak Dirman ini menjadi kurang stabil lagi. Nah, pada saat itu Pak Dirman nih, Ci. Nah, beliau ini sekolah guru, Ci. Pak Dirman ini guru, Ci. Nah, Pak Dirman nih yang sekolah di quick school atau sekolah guru akhirnya memutuskan keluar dan kembali ke daerahnya di daerah Cilacap dan menjadi seorang guru sekolah dasar Muhammadiyah. Pada sekitar tahun 1942, akhir Perang Dunia, itu Jepang menginvasi Indonesia, Ci. Ya, Ci ya. Nah, sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk sekolahnya Pak Dirman, itu dirubah menjadi pos-pos militer Jepang. Nah, akibatnya rakyat kan sedih ya, Ci, karena nggak sekolah ya, Ci. Nah, karena Bapak Dirman itu dianggap sebagai tokoh yang dihormati oleh masyarakat itu meminta Pak Dirman untuk merayu nih atau bernegosiasi dengan Jepang dan meminta sekolah-sekolah Indonesia kembali dibuka. Untungnya Jepang itu mengizinkan sekolah-sekolah Indonesia dibuka dan Pak Dirman ini menjadi salah satu kepala sekolahnya loh. Nah, kemudian pada tahun 1944 Pak Dirman itu menjadi komandan pemimpin, menjadi komandan pasukan pembela tanah air, Ci, atau PETA. Hebat kan, Ci ya? Beliau ini langsung jadi komandan PETA. Nah, kemudian pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Ci, Jepang itu di daerah Hiroshima dan Nagasaki kan dibom, Ci, bom oleh Amerika. Akibatnya kekuatan Jepang di Indonesia menjadi lemah. Dan 17 Agustus tahun 45 itu adalah hari kemerdekaan kita. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia merdeka, Ci. Nah, karena merdeka maka perlu adanya tentara kan, Ci, berlindung. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah BKR dan pada tanggal 12 November 1945 Bapak Jenderal Sudirman itu dipilih menjadi pemimpin TKR. Nah, pada saat itu juga, Ci, terjadi nih peperangan di daerah beliau, tepatnya di daerah Kabupaten Semarang atau daerah Ambarawa. Nah, pemimpin dari peperangan itu Pak Isdiman tewas, Ci. Akibatnya Bapak Sudirman ini harus menjadi pemimpin kan, Ci. Nah, Pak Dirman itu melakukan penyerangan, Ci, terus-menerus dari tanggal 12 Desember sampai 15 Desember. Nah, pada tanggal 15 Desember 1945 akhirnya pasukan kita Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Belanda ke kota Semarang dan pada tanggal 15 Desember 1945 ditetapkan menjadi Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika. Nah, keren kan, Ci, Pak Dirman ya, Ci ya? Ya, keren banget. Nah, Pak Dirman ini bukan hanya menemani Indonesia di kancah peperangan, Ci, tapi beliau juga menemani pada saat diplomasi di Perjanjian Linggarjati atau Perjanjian Romoyan, Ci. Nah, pada tahun 1949 itu kan terjadi agresi militer Belanda II, Ci, ya. Pada saat itu ibu kota negara Republik Indonesia bukan lagi di Jakarta, Ci, tapi sudah dipindahkan di daerah Yogyakarta. Nah, kemudian pemimpin Indonesia itu sudah meminta bantuan di pihak keraton, Ci, dan meminta Bapak Dirman untuk beristirahat karena kondisi paru-paru beliau
yang di sebelah kanan tuh sudah dikempeskan, Ci. Beliau ini sakit tuberkulosis. Tapi ya namanya Pak Dirman ya, Ci. Pak Dirman itu nggak mau istirahat, Ci. Beliau itu memutuskan untuk melakukan gerilya, Ci. Nih, melakukan gerilya sejauh 693 km selama 7 bulan, Ci. Nah, jadi beliau itu dipopong oleh prajurit-prajuritnya dan ditemani oleh dokter pribadinya. Beliau juga, Ci, membantu Letjen Soeharto yang memimpin peperangan pada saat serangan 1 Maret 1949. Hebat kan, Ci, ya? Nah, karena perjuangan Pak Dirman ini akhirnya Indonesia juga bisa akhirnya melakukan diplomasi ini dan mendapat pengakuan. Akhirnya Indonesia merdeka benar-benar di tahun 27 Desember 1949. Tapi qadarullahnya, karena penyakit yang diderita oleh Bapak Jenderal Sudirman ini, pada tanggal 29 Januari 1950, Pak Dirman ini akhirnya kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menghargai atas usaha beliau, maka didirikanlah Museum Sudirman. Dan jika kita ingin melihat Pak Dirman ini, beliau ini dimakamkan di daerah Taman Makam Pahlawan, Semangka, Yogyakarta. Nah, Ci, beliau ini keren banget kan, Ci? Iya, keren banget. Ci mau nggak kayak jadi Pak Dirman ini? Mau banget, mau banget, mau banget. Dan semoga kita semua rakyat Indonesia terus tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ya, Ci, ya. Benar. Semangat. Dan terima kasih atas waktunya.